Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sandi Ferdiana dari Prodi C2 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 10220050. Perkenalkan, nama saya Hamdani dari mahasiswa STI STMB Bandung dengan nomor pokok mahasiswa 10220080. Di sini kita akan mewawancari seorang pengusaha ternak ikan, yaitu usahanya adalah Pangestu NS yang berlokasikan di daerah Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Seorang pengusaha tersebut bernama Bapak Haji Dadan. Berikut adalah wawancara yang kita ajukan. Budaya ikan yang dilakukan oleh Bapak Haji Dadan ini sangatlah beragam, berbagai macam jenis dan berbagai macam ukuran. Di sini banyak sekali ikan. Contohnya ini adalah sebuah budidaya untuk membesarkan ikan. Jadi benih-benih ikan itu dipilih dari berbagai tahapan. Ini salah satu contoh dari ikan emas yang dibudidaya oleh Bapak Dadan. Tidak hanya itu, tidak hanya untuk ikan-ikan yang cukup besar, ikan yang kecil pun di sini dibudidaya dan dipelihara agar menjadikan bibit-bibit yang unggul untuk mendapatkan nanti ikan yang berkualitas. Tempat yang cukup nyaman dan juga cukup nyaman untuk ikan dan sangat menarik untuk kita kunjungi. Tidak hanya itu, ada juga berbagai jenis ikan campur di sini seperti mujair, ikan nila, dan yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pelepasan ikan atau pemindahan benih. Nah, tidak hanya itu, Bapak Haji Dadan ini juga memiliki budidaya yang cabangnya ada juga yang di Garut. Yang bernamakan usaha yaitu Pangestu NS. Ya, ini bisa juga disebut dengan running ikan ya. Banyak sekali berbagai jenis ikan di sini. Ini salah satu dari ikan nila. Ini adalah contoh budidaya ikan nila. Berbagai-bagai ukuran jenis ikan nila di sini dibudidayakan mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita wawancarai pemilik usaha Pangestu NS, yaitu Bapak Haji Dadan. Nama usahanya yaitu Pangestu atau yang dinamakan DA Pangestu NS. Di bidang perikanan, jadi bermacam-macam jenis ikan. Nah, di Desa Wangsagara, RT 3, RW 6. Tahun 2003 berdiri. Tahun 2003 itu udah menamakan Pangestu, udah berdiri dan udah diakui oleh sama pemerintah juga. Saat awal merintis memang saya sendiri, terus karena banyak permintaan, jadi saya menambahkan karyawan dari 3 sampai 4. Sekarang sudah 6 karyawan. 6 karyawan ya, 6 karyawan. Jadi beda-beda tugas. Ada yang mengirim, ada yang panen, gitu. Ada yang membawa dari hasil panen. Jadi 6 karyawan sekarang. Sendiri. Kan cuma punya kelompok. Jadi Pangestu itu punya kelompok dan subkelompok. Jadi dari kelompok Pangestu ya sebanyak 15 orang, dan di sana juga karena permintaan ikan banyak dan banyak yang membutuhkan, membuat lagi subkelompok. Jadi alhamdulillah di Pangestu ikannya agak kekurangan gitu karena membentuk kelompok lagi. Pertama tertarik itu warisan dari orang tua saya. Orang tua saya dulu pusaka namanya Pak Nandang Sengkawa, itu bergerak di bidang perikanan. Nah, alhamdulillah bisa mengkuliahkan saya, adik-adik saya, semuanya gitu kan. Ada yang pegawai negeri, terus ada yang bekerja di pemerintahan, itu hasil dari payah dari ikan. Nah, saya melanjutkan orang tua lagi gitu. Nah, tertariknya itu. Yang keduanya gitu, kemungkinan
ada sesuatu kepuasan ketika memberi pakan ikan gitu, memilah ikan gitu kan, berupa-rupa ikan, terutama kalau ikan koi. Jadi ada kepuasan batin di samping ada penghasilan dari usaha ikan itu gitu. Dulu saya punya modal awal cuma sedikit lah, kalau nggak salah 10 juta. Dulu itu merintis 10 juta, ya berlanjut alhamdulillah gitu. Sampai sekarang. Tutupnya sampai jam 4, tapi tidak ada kemungkinan kalau ada yang pesen malam juga ya dikasih gitu kan, asal lewat telepon dulu gitu dikasih gitu. Ya yang paling pokok mah itulah dari jam 6 sampai jam 4 jualannya gitu di sini. Nah, pertama langkah untuk menarik pelanggan yang diterapkan sama Bapak ya, pertama menawarkan jenis-jenis ikan yang bibit unggul, yang bagus kualitasnya, atau menawarkan ya tanam dulu. Nah ini sudah berhasil, ikannya bagus baru dibayar ya. Jadi istilahnya mah ada cek and recheck dulu jenis ikan yang dijual sama Bapak. Jadi sama petani itu dicek, oh ini bagus gak? Itu caranya gitu kan. Nah keduanya mah lewat, sekarang mah bisa lah lewat media juga gitu kan, lewat iklan di radio, di TV pernah ada. Itu ada yang di kilo, ada yang di liter, ada yang di biji kan. Jadi berupa-rupa jenis ikan itu beda harganya. Iya. Oh, yang banyak peminatnya itu sekarang itu kalau musim hujan itu ikan benih yang sebesar 2 jari. Itu yang sekarang banyak peminatnya gitu. Dan keduanya nila. Nah nila juga sekarang itu di Pangestu itu sudah gak ada lagi nila gip atau nila yang lain, paling nila nirwana, nila ras wanayasa, yang kedua albino, nila hias merah. Tapi ikan itu insya Allah mencapai 2 kilo satu ekornya. Jadi ada promakan bentikan gitu. Kalau omset perharinya itu memang tidak tentu lah gitunya. Kalau dengan jenisnya dapat sekitar 12 juta, 8 juta gitu. Ya paling minim 5 juta lah sehari. Gitu. Enggak banyak, paling Bapak sekitar lah. Kalau beli contohnya 32, Bapak jual 36. Per kilo 4.000. Ada yang 2.000 kalau ke Banar, ada yang 3.000. Ya itulah, bermacam-macam gitu. Paling 4.000 lah mentok satu dari per kilo gitu. Kelebihannya itulah. Jadi jenis ikan yang ditanam dari Pangestu alhamdulillah hasilnya kata petani bagus-bagus. Jadi kalau beli itu tidak kelompok yang lain lagi, pasti datang ke Pangestu karena contoh ikannya bagus-bagus gitu. Itu. Cabangnya mah cuma 2. Yang di Garut 1, di sini 1, udah aja 2. Belum pernah di Sumedang, kan cuma Sumedang dilepas gitu. Nah, motivasinya pertama kebutuhan untuk keluarga gitu ya, termasuk menyekolahkan anak, pesantren sampai anak-anak bisa kuliah gitu. Kan itu motivasinya. Jadi istilahnya kalau berpindah lain lagi pengalaman, kemungkinan akan belajar lagi. Kalau di dalam perikanan menjadi suatu motivasi itu sudah sudah belajarnya sudah betul gitu kan. Jadi sudah hafal lah karakter ikan itu bagaimana gitu di dalam situasi cuaca begini atau dengan istilahnya mah di musim kemarau bagaimana. Jadi udah mengerti tentang ikan menjadi. Nah itulah motivasi saya sampai jadi tukang ikan atau pembesaran ikan itu. Yang terakhirnya yaitu yang menjadi motivasi adalah keuntungan gitu. Alhamdulillah. Nah, kendala yang dihadapi paling gede kalau tanam ikan di musim curahnya hujan banyak. Kalau istilahnya lah baru gitu kan. Nah itu banyak ikan pembesarannya agak lambat. Keduanya suka sakit di insang gitu kan ya. Kendalanya. Yang kendalanya ketika ada yang
beli separuh uangnya, nah itu kenalannya uangnya gitu masuknya lambat gitu. Jadi banyak yang ini apa namanya, cek sunana teh menganyuk lah, aya wae gitu, teh kendalana jualan mah. Kendalana begitu. Ya paling memberikan motivasi, mari kita setiap pembenih atau pembesar ikan atau sebagai tangkulak atau bandar bersatu lah gitu ya. Istilahnya membantu program pemerintah. Seandainya di Pangestu itu ikannya kurang dari bandar lain atau dari pembenih yang lain lah, mintalah pasokan gitu dan saling menguntungkan gitu. Kalau dari bandar lain atau dari pembenih yang lain atau pembesar yang lain kalau kurang bisa ambil di Pangestu, tipnya itulah. Sekian wawancara yang kami sampaikan, semoga bisa memotivasi kita semua dan juga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.